Oke guys, cita-cita Pak Jokowi ingin menjadikan negara ini mempunyai kilang minyak dan gas sendiri. Adakah menjadi kenyataan? Ayo kita simak di dalam video ini guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video terkait dengan pembangunan minyak dan gas dan kilang yang dicita-citakan oleh Bapak Jokowi terhadap minyak dan gas ini. Kalau yang kita ketahui, Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi ini memang berencana guys untuk membangunkan 5 kilang minyak dan gas ya sendiri untuk meningkatkan produksi dan juga untuk supaya negara Indonesia itu tidak terlalu bergantung harap kepada negara lain mengimpor minyak itu. Dan ini sebenarnya merupakan bagian daripada pemerintahan Bapak Jokowi ini untuk mengatasi kebergantungan ya pada import minyak bahan bakar dan memastikan stabilitas di dalam negara itu sendiri dalam harga pasaran itu stabil sebenarnya. Jadi itu yang Bapak Jokowi ingin membangunkan kilang-kilang minyak ini. Jadi apakah faktor-faktor ataupun dukungan daripada pembangunan minyak ini, sama ada pada segi pembiayaan ataupun regulasi penerimaan masyarakat, itu juga perlu memain peranan dalam Bapak Jokowi menjadikan Indonesia sebagai negara maju menjelang tahun 2045 nanti. Jadi kalau diikutkan, Indonesia ini merupakan produsen minyak dan gas yang terbesar di Asia Tenggara ini ya. Minyak bumi dan gas alam yang ada di Indonesia ini guys mempunyai sumber energi utama dan merupakan komoditi ataupun komoditas yang menjalankan ekonomi secara besar nasional di Indonesia ini. Inilah merupakan satu pendapatan yang cukup banyak, dan minyak dan gas ini diproduksi sendiri di Indonesia oleh beberapa perusahaan minyak seperti Pertamina dan juga perusahaan syarikat swasta asing. Jadi apakah perjalanan ataupun apakah cita-cita ini akan tercapai? Ayo guys, kita simak dulu dalam video ini, baru kita akan memberi sedikit ulasan dan juga rumusan daripada video ini nanti di akhir video ini. Oke, daripada channel Hunting Permen Asik, pada yang baru ketemu channel ini guys, kalian boleh support dengan menekan butang subscribe, tekan butang loncengnya, juga like, share, dan komen. Oke, judulnya ialah Stop Cuan Singapura, Jokowi nekat bangun 5 kilang migas sendiri guys. Tanpa berlama-lama, ayo kita simak video ini. Proyek kilang Balikpapan yang kita sebut RDRD Balikpapan ini nilai investasinya adalah 7 miliar US dollar dengan target 7 miliar US dollar kilang minyak Balikpapan. Selama 24 bulan ini mengeksekusi proyek ini, proyek sudah sekitar 47% dengan 47%. 30,6% atau ekivalen dengan 8,4 triliun. Jadi sebesar 8,4 triliun ini yang berputar menghasilkan multiplier effect baik untuk industri dalam negeri maupun untuk penyerapan tenaga kerja. Kilang ini nanti akan meningkat kapasitasnya setelah kilang sudah ada guys. Tahun Oktober 2023 tambahan kapasitas dari 260.000 barel per hari akan meningkat menjadi 360.000 barel per hari. Jadi ada tambahan 100.000 barel per hari mulai Oktober 2023. Dan standar atau kualitas dari produknya pun akan meningkat dari Euro 2 ke Euro 5. Sehingga produk yang dihasilkan dari kilang Balikpapan ini akan sesuai dengan standar internasional. Kalau kita bisa bangun kilang minyak, itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu kan nggak usah impor. Poin 45 ini menarik guys, terkait dengan kemajuan pembangunan Indonesia nih. Masa udah 34 tahun kita nggak bisa membangun kilang minyak. Gila, 34 tahun tidak membangun kilang minyak ya, 34 tahun. Memang menghendaki kita untuk impor terus.
Nah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemulah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati. Saya ikuti kan, saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin. Pak Kejaksaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung. Ada masalah, sampaikan. Kita ini ada masalah karena ini. Tapi kan problemnya bukan itu. Problemnya comfort zone. Zona nyaman itu yang ingin kita hilangkan. Zona rutinitas itu yang ingin kita hilangkan. Nggak bisa lagi kita. Kita ini berpuluh tahun memiliki masalah besar yang namanya defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan. Gara-gara impor kita lebih besar dari ekspor kita, terutama yang berkaitan dengan energi ini sudah luar biasa kita. Kalau mengikut apa yang dikatakan Bapak Jokowi ini, dia betul-betul ingin membangunkan Indonesia dan rakyatnya itu sesuai dengan peredaran zaman dan mengkayakan negara Indonesia itu sendiri. Di dalam negeri, semua hilirisasi, produksi, perindustrian dia maukan, Pak Jokowi maukan ada dalam negara. Itu sebenarnya yang diinginkan Pak Jokowi ini, guys. Oke. Kita teruskan. Cita-cita Presiden Joko Widodo migas dikuasai negara kian jadi kenyataan, bukan sekadar slogan. Wah, ini Tapi mantap. pasti Jadi perekonomian kenyataan. Indonesia yang selalu dibayangi defisit neraca perdagangan mulai dibenahi. Bahkan Indonesia berhasil surplus selama 32 bulan berturut-turut. Setelah sukses dengan hilirisasi minerba, Presiden Jokowi juga melakukan upaya pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Sudah 3 dekade lebih, Indonesia tidak berhasil membangun kilang minyak baru. Presiden Jokowi bahkan sudah beberapa kali mengungkapkan kekesalannya soal kilang minyak yang tidak kunjung dibangun. Akhirnya Akibatnya untuk mencukupi ada juga kebutuhan dalam kilang. negeri, Indonesia harus mengimpor BBM dalam jumlah besar yang membuat neraca perdagangan seringkali defisit. Ada bau-bau busuk yang tercium jelas. Ada kekuatan besar yang berusaha menghalangi ini terjadi karena sudah merasakan nikmatnya bisnis impor BBM. Sejak 2011, Indonesia mengidap penyakit kronis yang bernama defisit transaksi berjalan atau JAD. Defisit paling parah tercatat di tahun 2018 yang mencapai 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Penyebab penyakit tersebut apalagi kalau bukan impor minyak yang jor-joran. Keran impor minyak yang terbuka lebar membuat neraca migas Indonesia terus mencatatkan defisit. Yang paling lucu adalah Singapura, negara yang kurang lebih seluas Jakarta tapi punya 4 fasilitas minyak dengan kapasitas total 1,49 juta ppd. Lucunya lagi, Singapura adalah importir terbesar minyak mentah asal Indonesia. Pada Januari hingga September 2019, nilai ekspor minyak mentah Indonesia ke Singapura adalah 546,71 juta dolar Amerika Serikat. Maksudnya Singapura ini mendapat keuntungan macam di atas angin sih ya guys. Sebab dia ambil sumber daripada Indonesia, kemudian dia memprosesnya di Singapura dan dia kembali menjual dengan harga yang mahal. Jadi Indonesia menjual minyak mentah ke Singapura, kemudian diolah di sana. Singapura menjual produk olahan ke Indonesia dan dapat lebih dari 10 kali lipat. Gila, Republik Indonesia 10 ekspor kali ke Singapura lipat. 500 juta dolar Amerika Serikat, tapi volume impor dari Singapura sampai 5 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau kalian masih waras, harusnya kalian geram kan? Barulah. Bagaimana kondisi ini bisa terjadi kalau tidak ada permainan busuk oleh oknum busuk di dalamnya? Singapura tidak ada minyak, tapi kilang minyaknya lebih produktif dari Indonesia. Presiden Jokowi bahkan sampai menyinggung soal kebijakan pemerintah sebelumnya yang tidak melakukan pembangunan kilang migas. Padahal banyak investor yang antri untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan kilang migas. Sejalan dengan program pembangunan kilang, Presiden Jokowi juga terus mendorong program hilirisasi minyak dan gas bumi atau migas sehingga memberikan nilai tambah bagi industri turunannya.
pemerintah akan memperkuat kembali program sektor hulu maupun hilir migas. Presiden Jokowi juga yakin dengan kemampuan sumber daya manusia Indonesia untuk mengelola kekayaan alam seperti minyak dan gas atau migas. Hal tersebut dibuktikan dengan pengambil alihan proyek-proyek tambang raksasa, mulai dari Freeport hingga blok migas Sorokan. Indikator pendukung SDM lokal bisa mengelola kekayaan migas Indonesia adalah dengan adanya perguruan-perguruan tinggi yang konsen terhadap keilmuan tersebut. Kemudian adanya program beasiswa dari pemerintah untuk anak-anak muda potensial. Keyakinan Presiden Jokowi soal kemampuan SDM lokal mengelola sendiri kekayaan migas ke depan selaras dengan program hilirisasi yang dilakukan sekarang. Nah, ini hilirisasi ini. Program hilirisasi ini dilakukan karena Presiden Jokowi yakin Indonesia mampu mengelola kekayaan mereka sendiri tanpa harus diekspor ke negara luar. Pertamina sebenarnya sudah berusaha membangun 2 kilang minyak yang ada di Bontang dan Tuban dan diperkirakan akan membuat Indonesia lepas dari impor bahan bakar minyak atau BBM pada tahun 2026. Ditambah lagi dengan pengembangan kapasitas kilang yang sudah ada seperti di Dumai, Balikpapan, Balongan, dan Cilacap. Namun, adanya COVID-19 memaksa kilang-kilang tersebut molor dari target. Perlahan tapi pasti, Presiden Jokowi bekerja setulus hati mengembalikan kekayaan alam Indonesia untuk rakyat. Setelah petrol dibubarkan, saham mayoritas Freeport diambil alih. Pak Jokowi. Yayasan Super Semar diakuisisi. Kasus selama Jiwasraya, Asabri hingga migas diusut. Kini impor BBM hendak dihanguskan. Sebagai rakyat apalagi pendukungnya, kita berharap dan berdoa agar Presiden Jokowi bisa melalui ini semua. Tuhan masih menyayangi rakyat Indonesia, makanya dia menjadikan Jokowi presiden 2 periode untuk membalikan keadaan. Dari bangsa yang terjajah sejak Orba berlanjut era cegas menjadi bangsa yang mandiri dan disegani. Nah, itu informasi yang sangat-sangat menarik, guys. Saya tertarik dengan bagaimana Bapak Jokowi itu dapat membangunkan minyak dan gas di Indonesia ini untuk dibuat di Indonesia sendiri. Tidak perlu mengekspor ke negara luar. Kalau kita mengambil contoh tadi, guys, ekspor minyak daripada Indonesia ke Singapura ini berjumlah 500 juta. Tetapi apabila Singapura sudah mengolah, memproses, dan memproduksi sendiri, kemudian dijual kembali kepada Indonesia dengan jumlah harga sebanyak 5 miliar, 10 kali lipat, guys. Ini yang telah difikirkan lama oleh Bapak Jokowi. Bagaimana untuk minyak dan gas ini akan diolah sendiri di Indonesia melalui sistem hilirisasi industri yang telah diperkenalkan oleh Bapak Jokowi ini. Ya, kita ketahui di Indonesia ini memang ada kilang-kilang yang sudah sedia ada seperti yang disebutkan tadi. Contohnya di kilang Cilacap. Kilang ini terletak di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan kilang minyak terbesar di Asia Tenggara. Kemudian terdapat kilang di Balikpapan yang tadi itu terletak di Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan satu kilang minyak yang begitu penting di Indonesia, ya. Kemudian ketiga, kilang Pelaju, yaitu kilang ini terletak di Provinsi Sumatera Selatan dan mengolah minyak bumi dan gas alam yang ada di Indonesia. Seterusnya yang keempat, kilang di Dumai, disebutkan dalam video ini tadi, merupakan kilang ini terletak di Provinsi Riau dan mengolah minyak mentah menjadi produk bahan bakar. Jadi kilang-kilang minyak ini dimiliki oleh perusahaan nasional yaitu Pertamina dan beberapa perusahaan swasta asing lah yang ada di Indonesia ini. Keberadaan kilang-kilang ini juga begitu penting sekali, guys, untuk energi nasional dan juga supaya Indonesia itu dapat menjalankan perekonomian dengan lebih baik di masa akan datang. Jadi itu yang telah difikirkan oleh Bapak Jokowi ini. Tidak ingin supaya minyak ini diekspor lagi ke luar negeri. Jadi ada banyak sebenarnya yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi ini. Dia telah menghentikan ekspor nikel, kemudian bauksit nanti juga akan dihentikan, kelapa sawit juga akan dihentikan. Ini merupakan satu
kejayaan ataupun kemajuan dalam minda yang direncanakan oleh Bapak Jokowi selama mana 2 periode dia memegang pemerintahan di Indonesia. Bukan senang guys untuk melakukan perkara yang sudah biasa dilakukan dalam negara itu, untuk berubah polisi atau dasar membangunkan lebih lagi Indonesia itu, tetapi ditantang juga oleh beberapa rakyatnya. Jadi itu penting supaya apa yang dilakukan oleh dasar-dasar Bapak Jokowi itu dapat disokong dukungan oleh keseluruhan rakyat dan juga pemimpin-pemimpin lain. Jadi amat penting juga untuk mengekang sebarang anasir-anasir jahat daripada luar, terutamanya Uni Eropa Barat dan juga negara-negara yang hanya ingin mengambil keuntungan daripada negara Indonesia, sedangkan Indonesia mempunyai sumber daya alam, sumber tenaga, energi yang begitu banyak di dalam negara, tetapi tidak digunakan sepenuhnya dalam perindustrian di Indonesia. Jadi itu yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak Jokowi, perencanaannya itu bisa untuk menjadikan Indonesia ini maju dalam 5 ke 10 tahun akan datang. Memang kita tidak akan dapat merasainya sekarang. Nah, tetapi dalam 5 ke 10 tahun akan datang, pasti anak cucu itu akan dapat merasai apa yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi ini sebenarnya. Jadi mudah-mudahan sentiasa Pak Jokowi diberikan kesehatan dan juga dipermudahkan dalam memimpin dan mensejahterakan rakyat di Indonesia ini. Sangat hormat dan tabik kepada Bapak Jokowi dengan tulus untuk membangunkan dan juga menaikkan ekonomi Indonesia ke mata dunia guys. Oke, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian lebih mengetahui dan punya info yang terkini, yang terbaik dari kalian. Boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk berkongsi sama-sama. Sampai kita berjumpa lagi. Salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.